Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berjalan menuju Masjidil Haram untuk menunaikan salat sunnah, umroh sunnah yang rencananya saya dedikasikan khusus untuk almarhum bapak saya yang sudah berencana berangkat namun wafat tanggal 10 Juni yang lalu. Mudah-mudahan dan semoga saya bisa mencapai Hajar Aswad dan Multazam pada tawaf nanti. Namun saya tidak memaksakan diri karena menurut saya semua bagian dari Ka'bah insya Allah sama saja. Berdoa dimanapun tempatnya di sekitar Ka'bah. Karena saya berangkat dari kota Mekah, maka nanti habis Isya sebelum saya menjalankan umroh, saya harus mengambil mikot di Masjid Tanim. Baru kemudian kembali lagi ke Masjidil Haram dan melaksanakan ritus umroh, tawaf, sa'i, dan tahallul. Mudah-mudahan apa yang saya kerjakan malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga pahalanya diberikan untuk almarhum bapak saya. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afiyahu anhu. Sekarang saya menjelang halaman depan Masjidil Haram. Tempat ini sedang direnovasi besar-besaran, jadi di banyak titik memang nampak kotor karena memang sedang dalam proses renovasi, tepatnya di sekitar Masjidil Haram itu sendiri, karena memang kontur dari Masjidil Haram ini dan kota Makkah secara umum memang terdiri dari kontur tanah yang naik turun atau berbukit-bukit. Ini berbeda dari Muhammadiyah yang berbeda dari Madinah, kota Madinah yang flat atau datar. Sebelum bisa dibayangkan bagaimana dulu tantangan fisik yang dihadapi oleh Rasulullah ketika memulai menancapkan iman di kota ini. Di depan ada gedung tinggi dengan jam besar yang merupakan obsesi dari pemerintah Arab Saudi. Yang ingin menjadikan Makkah sebagai pusat dari waktu dunia seperti Greenwich di Inggris. Semakin mendekati 10 Dzulhijjah, kota ini semakin ramai oleh para jamaah yang berdatangan dari seluruh penjuru dunia. Tidak kurang dari 2 juta manusia berkumpul di sini pada hari nanti 9, 10, 11, dan 12 Dzulhijjah. Bisa dibayangkan keramaiannya, barangkali merupakan salah satu acara keagamaan paling besar di muka bumi ini. Kerumunan orang-orang belum nampak. Ini masih para jamaah yang hendak menunaikan sholat Isya berjamaah di Masjidil Haram. Karena sebagaimana yang disebutkan oleh salah satu hadis Nabi, bahwa sholat di sini itu pahalanya 100 ribu kali dibandingkan sholat di masjid-masjid biasa. Maka orang terdorong untuk melakukan sholat berjamaah di sini. Kita berharap pahala yang sebesar itu
depan saya nampaknya pasangan India. Memang jamaah dari India ternyata lebih besar dari yang saya perkirakan. Lebih besar dari Pakistan. Ya, alhamdulillah. Walaupun mayoritas penduduk India adalah penganut agama Hindu. Sebentar lagi kita memasuki halaman depan. Ini sepertinya tempatnya di sebelah timur masjid halaman ini. Nah, ini dia Masjidil Haram, tempat di mana di dalamnya terdapat Ka'bah yang menjadi pusat kiblat dari seluruh umat Islam di seluruh dunia. Kemarin pada saat saya pertama kali datang, saya agak terkejut karena nampak terlihat lebih kecil dari yang saya bayangkan, yang saya lihat di foto-foto maupun di film-film. Tidak terlalu besar menurut saya. Masih kalah besar dari Masjid Nabawi. Sepertinya sih. Saya menuju ke posisi dekat Maulid Nabi atau dekat dengan Istana Raja, karena tadi saya janjian dengan sahabat saya Ahmad Sahal Maimun yang rencananya bareng-bareng kita mau laksanakan umrah sunnah ini. Kebetulan dia udah berkali-kali dan saya baru 2 kali ini. Di Masjidil Haram ini berbeda dari masjid-masjid di muka bumi dimanapun, di mana di bagian belakang terutama jamaah laki-laki dan perempuan itu tidak dibedakan safnya. Tapi yang di dalam masjid ada usaha untuk mengatur itu agar ada saf perempuan dan saf laki-laki. Tapi secara umum masjid ini memang nampak egaliter. Ini justru terjadi di pusat dari Islam itu sendiri. Terutama nanti kita akan amati pada saat tawaf, di mana tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun tentu saja kita dilarang untuk sengaja menyenggol mereka. Ya mungkin itu menjadi hal yang cukup masuk akal buat saya, karena di hadapan Tuhan semuanya sama, laki-laki perempuan, jenis kelamin apapun, warna kulit apapun, warna rambut apapun. Bahkan kalau mau jujur, sebetulnya sebagian dari ritus haji ini adalah memperingati seorang perempuan, yaitu Siti Hajar atau ibunda Nabiullah Ismail. Bahkan Hijr Ismail, salah satu lengkungan di sudut Ka'bah, itu konon kabarnya adalah tempat di mana Nabi Ismail dibesarkan oleh Siti Hajar, sekaligus merupakan tempat di mana Siti Hajar dimakamkan. Jadi kita sebetulnya mentawafi, salah satunya mentawafi makam dari Siti Hajar. Itu menurut ahli syariati dalam buku yang paling banyak dibaca orang, yang paling menurut orang paling inspiratif tentang haji. Nah, ini depan adalah pintu Raja Fat, bab Malikul Fat. Ini salah satu pintu utama.
Kita bergeser ke sebelah kanan nanti, melewati pintu King Abdul Aziz, itu ayahandanya Raja Fahd. Udah mulai sesak karena memang sebentar lagi akan diselenggarakan sholat Isya. Belum azan tapi menjelang azan. Beginilah suasana menjelang azan, menjelang sholat Isya, karena kebanyakan orang memanfaatkan sholat maghrib nyambung sholat Isya di sini tanpa pulang dulu sekalian, karena jarak antara sholat maghrib dengan sholat Isya lebih kurang 1 jam. Jadi mendingan di sini sekalian sambil meneruskan sholat berjamaah di sini. Bisa dilihat di sini berbagai macam wajah, ras, keturunan bercampur baur di sini. Memang masih mempertahankan pakaian tradisional masing-masing, tapi nanti pada saat haji, pada saat wukuf di Arafah, ketika semuanya mengenakan pakaian ihram, maka semua identitas luar ini akan dilebur menjadi satu, yaitu umat manusia, umat Islam. Tidak ada perbedaan antara hitam dan putih, pirang maupun rambut hitam, besar maupun kecil, mancung maupun pesek, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menarik bahwa ada ketentuan dalam tawaf, selain yang tadi saya sebut laki-laki dan perempuan bercampur jadi satu, juga ada yang menarik bahwa laki-laki dilarang mengenakan tutup kepala dan perempuan dilarang mengenakan cadar atau penutup muka. Padahal seperti yang kita tahu, banyak sekali kalangan Islam, terutama yang garis keras, yang menganggap bahwa kaum perempuan wajib bercadar, wajib menutup muka. Justru ketika tawaf di depan Ka'bah itu harus ditanggalkan. Menarik menurut saya, bagaimana pesan egalitarian justru dikenalkan, dituntut Allah di tempatnya yang paling suci. Cukup. Satu lagi, di Masjidil Haram kita agak susah mempertahankan wudu kalau berpedoman bahwa bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram batal, karena itu tidak terelakkan. Makanya saya sendiri di sini mempertahankan prinsip, selama saya tidak buang angin atau kentut, maka wudu saya tetap sah, tetap suci, meskipun berkali-kali bersentuhan dengan kulit perempuan, karena memang tidak bisa dihindari itu. Sekarang kita menuju cukup agak susah
melewati barisan-barisan ini, orang sudah mulai berjejalan. Mudah-mudahan jalan yang saya lewati tidak menabrak kaki orang, karena di sini memang kita diminta untuk tidak menyakiti orang lain. Permisi. Saya melewati jalan yang agak ramai, lebih ramai dari yang tadi. Mudah-mudahan saya bisa tepat di lokasi tempat saya janjian dengan sahabat saya tepat waktu sebelum sholat isya. Kita melewati tadi pintu Malik Abdul Aziz, King Abdul Aziz, ayahanda dari Raja Fat. Kalau tidak salah ada 4 pintu besar menuju Ka'bah. Dua di antaranya dinamai nama Raja Arab Saudi. Satu lagi adalah Babul Fatah atau pintu kemenangan. Satu lagi adalah Babul Amarah kalau nggak salah. Jalan pelan-pelan supaya tidak ada orang lain yang terinjak, tidak ada yang terdesak, saling menghormati satu sama lain. Ini soft perempuan. Alhamdulillah agak longgar. Nah, satu lagi, kita mungkin kalau dari Indonesia termasuk makhluk yang paling mungil di sini ya. Yang lain tinggi besar. Saya berkali-kali menjumpai orang-orang dari, terutama yang kulit hitam, bisa mencapai tinggi 2 meter. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ritual haji dan umroh ini meminta kita untuk menanggalkan semua atribut duniawi. Kita mengenakan 2 helai kain yang identik dengan kain kafan kita nanti.
kita diminta mengubur semua identitas luar kita, agar kita bisa mendekati Allah dengan kemurnian hati kita. Allah menolong kita dengan cara seperti ini, karena memang pakaian itu kalau menurut Dr. Ali Syariati bukan sekedar kita kenakan, tetapi juga menutupi kemurnian kita, menutupi kemurnian hati kita. Makanya pakaian itu harus kita buka, harus kita simbah, supaya tidak ada lagi perbedaan satu dan orang lain. Di depan saya ini adalah jamaah dari Iran. Tepat di sebelah kanan saya ini adalah istana raja, atau salah satu istana dari Raja Fahd. Yang agak ironi menurut saya, banyak sekali bangunan-bangunan besar yang terlalu mepet dengan serambi masjid, dan ini dicontohkan sendiri oleh Raja Fahd. Nih. Jadi nampaknya memang komplek ini agak sulit dibenahi, berbeda dengan Masjid Nabawi yang nampak rapi, indah dari luar, teratur. Sini kalau mau begitu ya harus dimulai dari Raja Fahd dulu. Mau ndak dia di istananya ditertibkan. Di samping persoalan sulitnya meratakan daerah di sekitar Masjidil Haram, karena memang konturnya memang bergunung-gunung. Saya semakin mendekati daerah di sekitar Maulid Nabi. Maulid Nabi itu nama sebuah rumah yang sekarang menjadi perpustakaan, yang konon merupakan rumah tempat Nabi dilahirkan, meskipun di situ jelas-jelas ditulis tidak ada bukti bahwa rumah itu tempat Nabi dilahirkan. Tapi ya ironi, lucu juga kenapa kalau memang tidak ada bukti, pemerintah Arab Saudi tidak membongkar saja rumah itu. Azan Isya sudah disuarakan. Segera saya harus mencari saf yang kosong untuk melaksanakan sholat Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. رسول الله. حي